Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Saya kalau melihat video-video seperti ini begitu kan, ya agak gimana begitu kan. Ini ngakunya santri, tapi yang deklarasi emak-emak di situ begitu kan ya. Apakah ada santri emak-emak hari ini begitu? Nah, ya kalau alumni ya bisa dikatakan masuk akal sih sebenarnya. Kalau dikatakan santri milenial yang deklarasi itu adalah emak-emak di situ begitu kan. Bahkan ya ada yang sudah ibu-ibu yang tertawa dan sebagainya. Apakah layak dijadikan sebagai santri milenial begitu kan? Ini kan sudah nenek-nenek di situ begitu kan ya. Akibat tidak ada santri yang mau mendukung Prabowo, ya nenek-nenek pun jadi begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas video-video seperti itu begitu kan, saya kira agak sedikit ketawa saya begitu kan ya. Kenapa? Karena nenek-nenek ini dianggap sebagai santri milenial begitu kan. Ini ngaco atau gimana begitu kan ya. Jadi kalau mau dukung ya silahkan dukung deklarasi itu tanpa mengatakan ini santri milenial ya. Kalau mengatakan alumni bolehlah masuk akal di situ begitu kan ya. Tapi inilah demokrasi, sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi pada kenyataannya disesuaikan aja lah biar dianggap tidak ngawur begitu kan ya. Sudah jelas-jelas kok ada segelintir orang yang kemudian deklarasi ya. Dia mengatakan begini. Santri milenial yang asli begitu ya. Ndak ada yang mau dukung ya. Santri milenial yang asli tidak ada yang mau dukung. Akhirnya nenek-nenek pun disuruh ngaku santri milenial ya. Kampung Salahaur begitu kan ya. Cijoro Lebak ya, Kecamatan Lebak di Banten begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau seperti itu kan agak menjadi bahan tertawaan orang di situ begitu kan. Karena pada nenek-nenek ini dianggap sebagai santri milenial begitu kan. Padahal sudah nenek-nenek, di mana logikanya begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira deklarasi itu perlu dipertimbangkan begitu kan ya. Tidak ada santri milenial ya, nenek-nenek pun jadi begitu kan. Korban hilirisasi. Banyak yang ketawa di situ begitu kan. Saya saja ya bolak-balik ya memberikan melihat video itu begitu kan. Kok ini milenial atau jangan-jangan mata saya yang salah, mata saya yang buram di situ begitu kan. Ini kan nenek-nenek di situ begitu kan ya. Nggak tahu, mungkin ya anggapan mereka itu adalah milenial. Nggak tahu ya, saya nggak tahu di situ. 17.000 lah ya, 100.000 seorang ya. Wajar sih ya, didukung juga kakek-kakek kalau pendukung nenek-nenek ya, sewajarnya katanya begitu. Boleh nitip, boleh nitip ini enggak begitu kan. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya, ketawa aja terus begitu. Jadi saya kira banyak perdebatan sekarang ini bahwa mereka ngaku santri ya, padahal sudah nenek-nenek begitu kan. Inilah akibatnya kalau salah briefing, salah ya memilih orang begitu kan, ya salah memilih masa begitu kan, atau jangan-jangan mereka begitu kan ya, untung banyak mereka korlapnya begitu. Jadi kalau ada yang kemudian deklarasi santri tapi isinya adalah nenek-nenek begitu kan, sudah tua-tua begitu, itu kan bukan santri milenial. Bisa saja alumni begitu kan ya, alumni santri begitu kan, tapi bukan alumni santri milenial di situ begitu. Jadi saya heran dengan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka begitu. Tapi nggak apa-apa, inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Mungkin mereka nggak tahu apa itu milenial, atau mungkin ini milenial yang batas ya, begitu kan ya, yang batas atas umurnya dan karena tekanan hidup. Jadi kelihatan lebih tua katanya ya. Inikah yang disebut saya nggak butuh jabatan? Sorry ye. Ternyata segala usaha dilakukan demi jabatan seorang presiden ya. Ya, dia iseng-iseng ya sejak 20 tahun lalu katanya begitu kan. Ambisi banget kan begitu kan. Nanti kalau ada pemilihan lagi di 2029 begitu kan ya. Kalau ada pilpres lagi jangan bilang-bilang kepada Prabowo, takut nyalon lagi begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi kalau pada akhirnya calon lagi ya gagal ya, nyalon lagi gagal begitu kan ya, maka orang akan melihat ya bahwa seorang Prabowo itu begitu presiden gagal terus begitu kan.
Jadi inilah apa namanya kelihatan sekali begitu pendukung-pendukung mereka. Tapi wajar, inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Justru hal-hal seperti ini begitu kan ya memberikan satu dampak apa namanya dampak positif begitu kan ya kepada kita karena bisa tertawa, tidak serius terus begitu kan ya. Seperti Pak Prabowo kan orangnya selalu serius begitu kan. Tapi pendukung-pendukung mereka ya ada yang lucu juga begitu kan. Ngaku santri milenial, isinya adalah nenek-nenek begitu. Itu kan lucu sebenarnya begitu kan. Ya dunia politik itu kan harus bercanda ria begitu kan ya. Bahkan ya Pak Anies kapan ya ke Lebak katanya. Kasihan juga ya mungkin demi mie goreng, beras, amplop isi 200.000 dipaksa jadi milenial. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Tetapi inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan ya. Santri milenial nggak kaleng-kaleng imut katanya begitu. Kalau menghitungnya dari aksara A berarti benar ini adalah generasi Z begitu kan. Saya tidak habis pikir ya dengan apa namanya dengan muncul video-video seperti itu begitu kan ya. Ya mungkin ini santri tapi belum dandan atau apa begitu kan ya. Tapi kelihatan mungkin saya yang salah begitu. Tapi kalau penglihatan mereka mungkin ya milenial mereka. Jadi artinya apa? Artinya kok sebegitu ngerinya begitu kan. Ini menjadi trending loh begitu kan ya. Menjadi bahan apa namanya bahan lucu-lucuan mereka begitu kan. Jadi saya simpulkan bahwa bolehlah berdemokrasi, bolehlah mendeklarasikan apa aja terserah begitu kan ya. Yang penting kita yang menghargai satu sama lain. Tapi pada kenyataannya ya harus sesuaikan dengan konteks begitu kan. Kalau nenek-nenek ya deklarasi nenek-nenek. Kalau milenial ya deklarasi milenial. Kalau santri ya katakan santri begitu kan. Justru ini kan kebalik begitu kan. Yang nenek-nenek dianggap sebagai ya santri milenial begitu kan. Ini kan kacau begitu. Jadi orang tidak akan percaya itu begitu ya. Apalagi ya ketawa ya saat setelah deklarasi di situ begitu kan. Ini gimana begitu kan. Ini hanya minta sebuah video saja atau gimana begitu kan. Bahkan ya salah satu ada yang mengatakan maksa begitu kan. Ya, maksa nenek-nenek kok maksa begitu. Tragis, selain moral mereka nggak punya, akal pun mereka sudah tiada. Benar kata mahasiswa, pemilu lebih baik tanpa Jokowi katanya begitu ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Tapi bagi kami inilah negara demokrasi. Kita harus hargai itu begitu. Tapi kenyataannya saya hanya ketawa saja begitu mereka begitu. Saking apa coba? Saking paniknya mereka ya mencari seorang santri begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.